Yang Chen, episode 121. Yang Chen masih belum bisa menggunakan pedang terbang untuk membunuh di udara. Mau bagaimana lagi, levelnya terlalu rendah. Meskipun dia telah memasuki pelatihan kilapisan keempat, teknik pedang terbang masih hanya bisa bertahan beberapa serangan. Lebih dari itu, kekuatan spiritualnya akan habis. Menggunakan teknik pedang terbang untuk membunuh makhluk roh bawah tanah sangatlah kuat dan cepat. Sayangnya, sebelum membunuh 3 orang, dia harus duduk dan memulihkan kekuatan spiritualnya. Yang Chen tidak perlu menerobos kekuatan spiritualnya, tetapi untuk mengintegrasikan niat membunuh dari platform pemenggalan abadi sesegera mungkin, jadi dia tidak perlu menggunakan metode ini. Memegang kotak pedang berbentuk pedang pemenggalan abadi di tangannya, makhluk roh bawah tanah menyerbu masuk dengan gila-gilaan dan terjebak. Itu adalah postur yang sama seperti ketika Yang Chen dipenggal di lapangan eksekusi. Menggunakan postur yang paling familiar, Yang Chen menebas lagi dan lagi, 3 tebasan untuk 1 makhluk roh. Setelah membunuh makhluk roh, akan segera ada makhluk roh berikutnya yang bergegas menggantikannya, hampir tanpa henti. Seni rahasia 5 elemen Yin Yang, di bawah pengaruh pedang pemenggalan abadi, memotong tubuh makhluk roh bawah tanah. Tidak peduli makhluk roh macam apa itu, kekuatan spiritual di tubuhnya akan habis dalam beberapa tebasan. Yang Chen dapat dengan mudah memotong kepala makhluk roh itu. Sekalipun ia bukan makhluk yang sangat cerdas, makhluk roh bawah tanah itu, bagaimanapun juga, telah mengembangkan perasaan spiritual. Setiap pisau ditebang, ada perasaan Yang Chen membunuh makhluk. Dengan cara yang sama, niat membunuh di tubuhnya juga lebih banyak, dan aura pembunuh di tubuhnya juga lebih banyak. Kehendak platform pemenggalan abadi adalah perwujudan paling langsung dari pembunuhan. Ketika Yang Chen merasa benar-benar selaras dengan platform pemenggalan abadi, aura ganas juga keluar dari tubuh Yang Chen dan mulai menyatu dengan niat membunuh Yang Chen. Setiap kali dia membunuh makhluk roh, Yang Chen sepertinya bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam temperamennya. Ibarat seorang algojo, tidak menanyakan alasannya, tidak menanyakan akibat, hanya semacam pemotongan tegas dengan pisau. Adapun Yang Chen sendiri, sepertinya dia menjadi sedikit lebih agresif. Niat membunuh yang gila bahkan membuat takut makhluk roh bawah tanah di luar, dan mereka tidak lagi berani masuk. Setiap saat, Yang Chen harus berhenti dan memulihkan kekuatan spiritualnya sambil menggunakan seni rahasia 3 kemurnian untuk sepenuhnya menyerap niat membunuhnya yang hampir meluap. Kehidupan sehari-harinya telah menjadi siklus pembunuhan dan penanaman. Itu membosankan, dan tidak ada sensasi atau kegembiraan sedikitpun. Dia bahkan bisa membunuh puluhan ribu binatang roh bawah tanah dalam sehari. Kadang-kadang, Yang Chen bahkan bertanya-tanya apakah dia harus bergegas ke makhluk spiritual bawah tanah dan mempertaruhkan nyawanya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, ketenangan yang dia tanam di kehidupan masa lalunya selama 10.000 tahun membuatnya menahan diri. Yang dia butuhkan saat ini bukanlah melampiaskan amarahnya, tapi terus meningkatkan kekuatannya, menyembunyikan beberapa penampilan mengerikan di mata orang lain, dan kemudian bisa menjadi murid gurunya lagi. Dibandingkan dengan tujuan ini, segala hal lainnya tidak layak untuk disebutkan. Memikirkan mata tuannya, Yang Chen tidak bisa menahan semangatnya lagi. Itu adalah periode pembunuhan yang panjang. Yang Chen tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa keinginan tahap eksekusi abadi di tubuhnya, setelah mengalami pembunuhan jutaan makhluk roh bawah tanah, akhirnya terstimulasi sepenuhnya. Boom, seperti dewa kematian, di Immortal Falling Abyss, tiba-tiba muncul niat membunuh yang tak ada habisnya. Orang-orang di seluruh Immortal Falling Abyss sepertinya merasakan keinginan yang menakutkan ini. Kehendak yang bisa membuat Kaisar Langit gemetar ketakutan secara langsung membuat takut semua makhluk di Immortal Falling Abyss hingga pingsan, bahkan para master tahap Yuanying dan Da Cheng pun tidak terkecuali. Satu-satunya yang bisa berdiri dengan tenang adalah Yang Chen. Di tempat dekat Yang Chen, makhluk roh bawah tanah yang hanya tahu bagaimana bertindak berdasarkan naluri langsung diserang oleh niat membunuh. Dalam radius puluhan kaki, awalnya penuh dengan makhluk roh, tapi sekarang hanya ada sebagian besar sumsum roh yang tersisa, dan tidak ada yang lain. Ini bukanlah jenis niat membunuh yang dimiliki Yang Chen ketika dia pertama kali keluar dari tahap pengeksekusi abadi, tetapi niat membunuh gila yang telah dikumpulkan oleh tahap pengeksekusi abadi dari makhluk yang telah dibunuhnya sejak keberadaannya. Binatang buas yang dipenjara di tubuh Yang Chen akhirnya melepaskan tekanannya yang tak terbatas dan mulai berintegrasi sepenuhnya dengan Yang Chen. Kekuatan spiritual dalam tubuh Yang Chen seolah didorong oleh kekuatan yang besar dan mulai beredar dengan kecepatan tinggi di tubuhnya. Tubuhnya sepertinya telah menjadi lubang hitam besar, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan spiritual dari pembuluh darah roh bawah tanah. Kecepatan aliran kekuatan spiritual bahkan membuat Yang Chen merasakan ledakan ketakutan. Untungnya, 5 elemen pembalikan Yin dan Yang dapat secara efektif memurnikan kekuatan spiritual, sehingga tubuh Yang Chen tidak meledak karena masuknya kekuatan spiritual secara tiba-tiba. Kekuatan spiritual dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, didorong oleh niat membunuh, mulai tumbuh dengan liar. Dan niat membunuh sekali lagi mulai menggila di benak Yang Chen, patuhi aku. Patuhi aku. Petik 2. Dengan pengalaman di tahap eksekusi abadi, Yang Chen mampu menghadapinya dengan mudah. Dalam benaknya, mata tuannya di kehidupan sebelumnya melintas, dan pemandangan bahagia dari tuannya yang memberinya pedang sinar cerah, wajah Yang Chen bahkan menunjukkan senyuman lagi. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, akulah algojonya. Menghadapi keinginan tahap pengeksekusi abadi, Yang Chen hanya tersenyum,
tegas dan tak tergoyahkan, membiarkan keinginan tahap pengeksekusi abadi dirangsang oleh niat membunuhnya di dunia luar hingga kegilaan terakhir. Segera, karena tidak mampu menundukkan Yang Chen, kehendak tahap eksekusi abadi hanya bisa memilih untuk ditundukkan oleh Yang Chen. Sedikit demi sedikit, itu mulai menyatu sepenuhnya ke dalam pikiran Yang Chen, menjadi bagian dari Yang Chen. Aura merah tua yang familiar sekali lagi muncul di sekitar tubuh Yang Chen, dan kabut darah merah dan hitam sangat mencolok di bawah cahaya mutiara malam. Ketika semua niat membunuh sepenuhnya terintegrasi ke dalam Yang Chen, terjadi ledakan, dan kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen berubah secara dramatis lagi. Awalnya, dia telah memasuki lapisan pemurnian Ki keempat, dan dengan lingkungan budidaya yang unik, ditambah dengan budidaya tanpa henti hari ini, budidaya Yang Chen sudah cukup terakumulasi. Niat membunuh merangsang kekuatan spiritual, dan segera bangkit kembali, dengan cepat memasuki lapisan pemurnian Ki kelima. Selama proses penggabungan dengan niat membunuh, kemacetan lapisan pemurnian Ki kelima sekali lagi ditembus. Di bawah dorongan gila dari niat membunuh, kekuatan spiritual naik dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mata, ia menembus lapisan pemurnian Ki keenam dan bergegas ke lapisan pemurnian Ki ketujuh. Hanya setelah menembus lapisan pemurnian Ki ketujuh barulah kekuatan spiritual gila itu perlahan menjadi tenang, dan tidak lagi sekeras sebelumnya. Hanya menerobos 3 tingkat pos pemeriksaan berturut-turut, bahkan membuat meridian Yang Chen merasakan sakit yang parah. Pada saat ini, Yang Chen tidak peduli dengan hal lain, dan segera bergegas ke sajadah giok hitam, dan mulai memperbaiki meridiannya dan mengkonsolidasikan budidayanya. Penatua Wuxiong, yang bertanggung jawab atas Falling Immortal Abyss, adalah orang pertama yang bangun, tetapi dia tidak sadarkan diri selama sehari semalam penuh. Tetapi ketika dia bangun, dia menemukan niat membunuh yang dingin dan menggigit memenuhi udara. Niat membunuh begitu kuat sehingga bahkan Penatua Wuxiong pun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia ingin memeriksanya, tetapi dia menemukan bahwa di bawah tekanan niat membunuh ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Episode 122. Immortal Falling Abyss, apakah akan ada bencana yang mengguncang bumi? Penatua Wuxiong tidak berani mengambil keputusan. Dia hanya bisa merasakan niat membunuh menyebar kemana-mana. Dia hanya bisa bertahan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam rencana Yang Chen, dia akan membangun fondasinya dalam waktu 10 tahun dan meningkatkan rata-rata 1 level dalam setahun, sehingga dia tidak akan terlihat seperti penjahat. Pada saat yang sama, dia juga seorang jenius langka dalam menyempurnakan Ki dan dapat dihargai oleh sekte tersebut. Namun, setelah naik ke puncak tangga surga, Yang Chen tahu bahwa sekte tersebut sangat mementingkan hal itu. Tentu saja, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dalam hal budidaya, Yang Chen juga mulai membiarkan alam mengambil jalannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa untuk mengintegrasikan niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi ke dalam jurang jatuh abadi, dia dapat dirangsang oleh niat membunuh untuk meningkatkan 3 tingkat berturut-turut, langsung dari tingkat keempat tahap pemurnian Ki menengah ke tingkat ketujuh dari tahap pemurnian Ki lanjutan. Menghitung hari, itu hanya 1 tahun dan dia telah meningkatkan 3 level. Kecepatan ini, meskipun jenius, agak mengejutkan. Yang Chen membutuhkan 10 hari penuh untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan memperbaiki kerusakan pada meridiannya. Selama waktu ini, niat membunuh yang kental telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Di antara makhluk di Immortal Falling Abyss, hanya Yang Chen dan Penatua Wuxiong yang bangun kemudian yang terjaga. Yang Chen mengetahui momok dari niat membunuh di luar tubuhnya. Setelah mengkonsolidasikan wilayahnya, dia buru-buru mulai mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian. Seni rahasia 3 kemurnian tingkat kedua tak tertandingi dalam hal menyerap niat membunuh. Hanya butuh waktu kurang dari 6 jam untuk menyerap seluruh kabut berdarah yang menutupi radius puluhan kaki. Ini adalah niat membunuh yang dikumpulkan oleh tahap pemenggalan abadi. Tidak diketahui berapa banyak makhluk abadi yang terbunuh oleh tahap pemenggalan abadi. Itu sepenuhnya berubah menjadi kesadaran spiritual Yang Chen. Dalam proses transformasi, Yang Chen merasakan kesadaran spiritualnya melonjak, bahkan ada perasaan tidak percaya. Awalnya, kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai puncak tahap dasar dan sekarang masih meningkat, terakumulasi dan mulai mencapai penghalang tahap jidan. Bahkan jika itu adalah orang yang berpengetahuan, tidak mungkin untuk percaya bahwa Yang Chen sekarang adalah murid tahap pemurnian Ki, tetapi kesadaran spiritualnya telah mencapai ranah tahap jidan. Boom! Di bawah pengaruh Divine Sense yang terus-menerus, raungan tiba-tiba terdengar di benak Yang Chen. Kemudian, Yang Chen merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia tiba-tiba muncul di dunia yang berdarah. Yang Chen tahu bahwa ini adalah lautan kesadaran yang terbuka setelah rasa spiritualnya memasuki alam inti emas. Secara umum, selama lautan kesadaran seseorang terbuka, maka seseorang akan benar-benar memiliki harapan untuk memadatkan sebuah inti. Namun, setelah Yang Chen menyerap kehendak platform pembantaian abadi, dia langsung mengambil langkah ini. Awalnya, seni rahasia 3 kemurnian adalah peran memadatkan kesadaran spiritual dan memperluas lautan kesadaran. Kini lautan kesadaran telah berhasil dibuka, namun niat membunuh belum terserap. Terus menyerap dan memurnikan, dan di lautan kesadaran Yang Chen, itu juga mulai berubah perlahan. Dunia berdarah dipenuhi asap, seolah semua niat membunuh di luar tubuhnya terkonsentrasi di sini. Namun dengan sangat cepat, kabut berwarna darah mulai berkumpul perlahan, lalu menyatu menjadi sungai berwarna darah, dan mulai mengalir di tanah berwarna darah. Seluruh lautan kesadaran juga mulai perlahan memudar, dan sepertinya semua warna darah mulai menyatu di sungai.
Di lautan kesadaran yang kosong, hanya ada sungai berdarah yang terbentuk, dan tidak ada pemandangan lain. Tapi Yang Chen sudah sangat gembira. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia baru saja membentuk lautan pengetahuan, itu hanyalah kabut putih, sekecil ruangan kumuh. Bagaimana dia bisa membuka lautan pengetahuan yang begitu besar dengan sungai berwarna merah darah sekaligus? Seni rahasia tiga kemurnian adalah seni rahasia tiga kemurnian. Pada saat ini, Yang Chen juga harus menghela nafas pada kekuatan metode budidaya Tuan Tua yang agung. Sungguh aneh, bagaimana leluhur Tao yang begitu kuat bisa ditangkap oleh sekte surga yang mendalam dan dikirim ke platform pembantaian abadi. Lautan kesadaran yang aneh ini, Yang Chen tahu bahwa ini adalah tahap awal dari alam Taiking, yang terendah dari tiga alam lautan kesadaran dari seni rahasia tiga kemurnian. Ini hanyalah pembukaan lautan kesadaran, jalan masih panjang dari alam Taiking yang sebenarnya. Tapi karena ada awal yang baik ini, apakah Yang Chen masih perlu khawatir tentang masa depan budidayanya? Dengan nafas kepuasan yang panjang, kesadaran spiritual menarik diri dari lautan kesadaran, dan Yang Chen juga terbangun sepenuhnya. Kali ini, integrasi kehendak platform pembantaian abadi hanyalah sebuah kejutan. Pada titik ini, niat membunuh yang menyelimuti Immortal Falling Abyss tersapu. Tanpa niat membunuh yang eksplosif, makhluk di Immortal Falling Abyss perlahan terbangun. Mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi, ketika mereka bangun, mereka menemukan ada ratusan makhluk roh yang tidak sadarkan diri di sekitar, dan mereka sangat gembira. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh makhluk roh yang datang ke rumah mereka dan mengambil sumsum roh. Untungnya, mereka yang bisa memasuki Immortal Falling Abyss pada dasarnya disetujui oleh kepala berbagai sekte, jadi mereka tidak dapat menemukan apapun. Meskipun waktu untuk bangun cepat dan lambat, bagaimanapun juga, itu masih lebih cepat daripada makhluk roh bawah tanah. Jika tidak, Immortal Falling Abyss akan kehilangan lebih dari separuh murid percobaan hari ini. Meski begitu, tidak ada yang tahu mengapa mereka tidak sadarkan diri, dan bahkan Penatua Wu Xiong, yang telah menjaga Immortal Falling Abyss selama ini, tidak mengetahui alasannya. Para murid yang terbangun hanya tahu untuk mengambil sumsum roh terlebih dahulu. Yang Chen juga tidak terkecuali. Dia sepenuhnya melepaskan kesadaran spiritualnya, dan pemandangan dalam jarak beberapa ratus kaki di sekitarnya terlihat jelas dalam sekejap. Ada sumsum roh yang tersebar dan makhluk roh bawah tanah yang tidak sadarkan diri di mana-mana. Tentu saja Yang Chen tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia langsung bergegas keluar gua, dan pertama-tama membersihkan lingkungan sekitar, dengan sembarangan menjarah setidaknya 10.000 keping sumsum roh. Baru kemudian dia dengan senang hati kembali ke gua, menemukan makhluk roh untuk menutup pintu masuk gua, dan kemudian mulai memeriksa perubahan pada tubuhnya lagi. Yang Chen dapat secara akurat menilai tahap ketujuh pemurnian Qi, tetapi tahap ketujuh pemurnian Qi saat ini benar-benar berbeda dari tahap ketujuh pemurnian Qi di kehidupan sebelumnya. Dengan seni rahasia 5 elemen yin yang kuat, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, dan seni formasi iblis bumi, Yang Chen saat ini dapat mengalahkan puluhan Yang Chen dengan level yang sama dari kehidupan sebelumnya. Hampir karena kebiasaan, Yang Chen mengeluarkan pedang terbang dari kotak pedang dan mulai memperbaikinya. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi melewati tahap kedua dari pemurnian pengorbanan hampir tanpa hambatan apapun. Hanya dalam 2 jam, pedang terbang itu dengan cepat meningkat 1 tingkat, badan pedang itu bersinar terang, sangat menyenangkan. Demikian pula, seni formasi iblis bumi melewati tahap kedua tanpa hambatan apapun, dan bahkan bergegas ke tahap ketiga. Di antara benang kekuatan roh di tubuhnya, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi memiliki jejak cahaya, dan seni formasi iblis bumi juga memiliki 2 jejak lagi. Selain itu, yang membuat Yang Chen terkejut adalah benang kekuatan roh, yang awalnya setipis sutra, kini menjadi setebal jarum tipis, menjadi semakin kental. Di depan mata Yang Chen, mata indah tuannya dari kehidupan sebelumnya bersinar, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi wajah tersenyum tuannya. Yang Chen, pedang sinar terang ini secara khusus disempurnakan olehku untukmu. Ambillah itu dan rajin berlatih. Jari giok ramping di benak Yang Chen terus membesar, dan secara bertahap memenuhi semua ingatan Yang Chen. Guru, saya akan segera dapat membangun fondasinya, dan segera, saya dapat kembali ke sisi Anda dan menjadi murid Anda. Episode 123. Tungku roh yang dalam adalah senjata ajaib yang paling dipedulikan Yang Chen. Ini adalah hal baik yang dapat digunakan di dunia abadi di masa depan. Yang Chen pasti akan menjaganya dengan baik. Tentu saja, seni rahasia pemurnian harta karun surgawi tidak akan dilewatkan. Itu bisa meningkatkan kualitas tungku roh yang dalam. Hal baik semacam ini, Yang Chen tidak akan pernah mengabaikan tungku roh yang dalam. Di bawah kendali Yang Chen, kekuatan spiritual agung dimurnikan secara pengorbanan di dalam dan di luar tungku roh yang dalam. Pemurnian pengorbanan Yang Chen sangat penuh perhatian, dan bahkan cacat pada tungku roh yang dalam dapat dieksplorasi dengan jelas dengan kesadaran spiritual. Dengan hubungan mengenali pemilik dan pemurnian pengorbanan, kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat, yang sudah sebanding dengan tahap tengah jidan, langsung menembus bagian dalam tungku roh yang dalam dan melihat struktur dan cacat di dalamnya dengan jelas. Meskipun pengorbanan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi sangat berhasil, Yang Chen masih merasa ada beberapa kekurangan dalam salep tersebut. Tingkat kekuatan spiritual atribut api terlalu rendah, dan tidak ada benih dan material api yang cocok. Beberapa cacat yang terlihat jelas tidak dapat diperbaiki, yang membuat Yang Chen sangat menyesal.
Tampaknya ia perlu fokus pada peningkatan kekuatan spiritual atribut api miliknya. Yang Chen awalnya adalah akar roh bawaan atribut api. Ranah sebelumnya rendah, dan dia telah menyatakan bahwa untuk memahami karakteristik atribut lainnya, dia telah melakukan kontak dengan kelima elemen. Tapi sekarang tingkat pemurnian Qi semakin tinggi, Yang Chen juga harus mempertimbangkan bahwa dia harus menyoroti basis budidaya atribut apinya sendiri. Jika tidak, dia pasti akan membiarkan banyak orang melihat ke samping. Ada peluang bagus saat ini. Yang Chen tahu bahwa di Immortal Valen Abyss ini, ada urat api bawah tanah. Api inti bumi adalah api yin, api keempat, yang diperlukan untuk alkimia. Setelah mengumpulkannya, tungku roh yang dalam tidak hanya dapat ditingkatkan lagi, tetapi basis budidaya atribut api Yang Chen juga akan menjadi lebih luar biasa. Setelah seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, itu adalah seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, yang diikuti oleh seni rahasia penggalangan harta karun semesta. Metode pemurnian pengorbanan yang mewah dan teknik perawatan yang mewah, belum lagi senjata sihir dengan level yang sama, bahkan jika itu adalah senjata sihir tingkat yang lebih tinggi daripada tungku roh yang dalam, jika senjata ajaib itu memiliki roh, diperkirakan itu akan terjadi, menjadi kerdil dan dibayangi. Setelah menyempurnakan kotak pedang dengan cara yang sama, Yang Chen mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol yang dimurnikan dari taman ramuan Gunung Xiangyang yang telah menyerap semua kekuatan spiritual. Api bumi berada di arah lain dari desa pemisahan. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, ketika Yang Chen hendak menerima botol yang dimurnikan, dia terkejut. Botol taman obat dan tutup botol pada awalnya adalah senjata magis tingkat tinggi. Dengan level Yang Chen saat ini, sebelum dia mencapai tahap pendirian yayasan, Yang Chen bahkan tidak berpikir untuk berkorban menyempurnakannya. Bahkan jika dia memiliki seni pemurnian harta karun roh surgawi dan seni formasi pengorbanan iblis bumi, itu tetap sama. Sekarang kebun obat hanya ditandai oleh kesadaran spiritual Yang Chen, itu tidak lagi membahayakan Yang Chen. Awalnya, di Gunung Xiangyang, botol yang dimurnikan dari taman obat hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Saat mengumpulkan kotak pedang senior, botol yang dimurnikan sepenuhnya menyerap pembuluh darah spiritual kecil di bawah tanah, tetapi hanya menambahkan lapisan setebal jari. Tapi sekarang, botol yang dimurnikan telah menyerap kekuatan spiritual sepenuhnya. Seluruh botol yang dimurnikan memancarkan warna biru aqua yang menggugah jiwa. Memegangnya di tangannya, itu seperti es batu sebening kristal. Tidak hanya itu, tutup botol yang dimurnikan juga tampak penuh dengan kekuatan spiritual, memancarkan semburan cahaya kemasan. Perubahan ini tidak terduga bagi Yang Chen. Dia awalnya mengira bahwa tutup botol menggunakan kekuatan spiritual dari botol yang dimurnikan, tetapi sekarang dia menemukan bahwa tutup botol tersebut dapat dipisahkan secara terpisah. Jelas sekali, hanya dengan melihat warnanya, dapat dilihat bahwa susunan pedang pada tutup botol memiliki atribut logam. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Paling tidak, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang kekuatan spiritual taman obat selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Di masa depan, selama dia bisa melakukan pengorbanan untuk memurnikannya, dia mungkin bisa membiarkan taman obat menyerap berbagai benda spiritual dari 5 elemen dan membentuk dunia 5 elemen di taman obat. Saat itu, dia tidak hanya bisa membudidayakan tanaman obat yang ditanam di kebun obat sekarang. Tidak ada batasan waktu untuk berkultivasi. Ketika dia benar-benar naik, dia akan memiliki ramuan obat segar yang berumur ratusan atau ribuan tahun. Tentu saja, dia akan mendapat keuntungan besar. Pembuluh darah roh bawah tanah yang penuh dengan kekuatan spiritual telah diserap dengan panik oleh Yang Chen selama 2 tahun terakhir. Selain penyerapan botol yang dimurnikan di kebun obat, sekarang daya serapnya jauh lebih lemah. Namun, Immortal Val Abyss berada di bawah tanah, jadi secara alami akan pulih perlahan. Yang Chen tidak menyadari bahwa dia telah memanfaatkan rekan Tao yang menemukan tempat ini kemudian. Dia dengan enggan menggunakan cahaya mutiara di tangannya untuk melihat untuk terakhir kalinya tempat yang tampak seperti curang ini. Lalu, dia pergi tanpa rasa enggan. Arah desa pemisahan dapat diketahui melalui reaksi mutiara di tangannya. Selain memancarkan cahaya, mutiara tersebut juga dapat memandu orang-orang yang datang ke sini untuk berlatih kembali ke desa pemisahan. Selama mereka mengikuti arah yang tertera pada ratna, mereka dapat dengan mudah mencapai tujuannya. Saat dia berjalan, Yang Chen menghitung esensi spiritual yang telah diperolehnya. Hari-hari ini, dia membunuh atau berkultivasi siang dan malam, jadi Yang Chen tidak memiliki kesempatan untuk menghitung rampasan perangnya. Dengan nomor ini, Yang Chen sendiri hampir kaget. Setelah membunuh jutaan makhluk roh bawah tanah, Yang Chen sebenarnya memiliki puluhan juta esensi spiritual di tangannya. Apa arti dari puluhan juta esensi spiritual? 50.000 keping esensi spiritual 5 elemen dapat meningkatkan kecepatan ki spiritual yang keluar sekitar 1 unit. Kecepatan ki spiritual yang keluar ini setara dengan 1% dari kecepatan ki spiritual yang keluar dari pembuluh darah roh di Istana Chunyang di Gunung Meking. Bahkan jika hanya ada 10 juta keping esensi spiritual, itu setara dengan memperluas pembuluh darah roh sebanyak 200 unit. Ini berarti jalan keluar pembuluh darah roh di Istana Chunyang saat ini dapat diperluas 2 kali lipat. Ini juga berarti konsentrasi kekuatan spiritual di Gunung Meking akan menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, yaitu 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah perjalanan ini, jika Yang Chen mengeluarkan semua esensi spiritualnya, hampir dapat dikatakan bahwa Istana Chunyang akan dapat segera berbalik. Fondasi sebuah sekte sangat diperlukan. Sekarang,
Yang Chen hampir bisa meningkatkan tanah istana Chunyang sebanyak 2 tingkat sendirian. Semua orang tahu apa efeknya jika seseorang dari suatu sekte menduduki sumber kekuatan spiritual dari 3 sekte. Bahkan seorang murid di puncak alam pendirian yayasan tidak dapat memperoleh begitu banyak esensi spiritual setelah tinggal di Liluo Abyss selama 10 tahun. Artinya, Yang Chen menemukan cara yang curang. Dia sedikit mengubah adegan berdarah di lautan kesadarannya menjadi sedikit niat membunuh dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Tak satu pun dari makhluk roh bawah tanah yang berani mendekatinya. Setelah membunuh jutaan makhluk roh bawah tanah, Yang Chen secara alami memiliki semacam aura yang menindas seperti musuh alami bagi makhluk roh bawah tanah ini. Tak satu pun dari makhluk roh yang berani mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Awalnya, dia membutuhkan waktu kurang dari 7 hari untuk berjalan melawan makhluk roh selama setengah bulan. Dia merasa desa Liluo sudah sekitar 1 hari perjalanan jauhnya. Tiba-tiba, tanah di depannya bersinar dengan cahaya mutiara. Ini adalah cahaya mutiara yang diberikan oleh desa Liluo, yang sama dengan cahaya mutiara yang diberikan oleh Yang Chen. Suara seseorang hampir seketika mencapai telinga Yang Chen. Hahaha, aku tidak menunggumu selama 1,5 tahun dengan sia-sia. Akhirnya aku menunggumu. Yang Chen, mati. Petik 2. Episode 124. Suara ini agak familiar, tetapi Yang Chen terkejut sesaat sebelum teringat bahwa itu adalah suara Jin Tao. Jin Tao telah ditanamkan iblis batinnya oleh seni pengocok jiwa. Secara logika, tanpa bantuan seorang ahli, dia seharusnya tidak bisa bangun. Kenapa dia menunggu di sini selama 1,5 tahun? Jin Tao, apakah kamu tidak takut ketahuan oleh Penatua Wu? Meskipun Jin Tao berteriak agar Yang Chen mati, dia tidak segera bergerak. Dia pasti merasa was-was. Yang Chen tidak mengambil hati hal ini dan langsung menunjukkannya. Di masa lalu, kamu secara alami tidak bisa membunuh orang di Immortal Falling Abyss. Tapi sekarang, Jin Tao dengan dingin mendengus, aku tidak tahu di mana iblis yang tidak menyenangkan telah muncul, tetapi Penatua Wu telah pergi ke kedalaman jurang jatuh abadi untuk menyelidikinya. Jadi, wajar jika beberapa murid percobaan mengalami beberapa kecelakaan, bukan? Bukan. Dengan kata lain, tidak akan ada masalah dalam membunuh orang di sini. Yang Chen tidak takut akan masalah, tetapi jika dia bisa menghindarinya, dia tentu tidak akan ikut campur. Jadi, bersiaplah untuk dieksekusi. Tidak ada yang akan mengetahui bahwa kamu telah terbunuh kecuali aku. Wajah Jin Tao jelas membawa senyum sinis dan sedikit kemarahan. Siapa sangka aku, Jin Tao, seorang ahli di puncak tahap pendirian yayasan, akan tertipu oleh junior tahap kondensasi Qi sepertimu. Jika bukan karena Penatua Wu menyadarinya, saya akan tetap pusing. Kemarahan Jin Tao juga membuat Yang Chen mengerti mengapa Jin Tao, yang telah menanamkan iblis batiniah di dalam hatinya, begitu berpikiran jernih dan telah menunggunya selama 1,5 tahun. Jadi Wu Xionglah yang bergerak. Tapi karena Wu Xiong adalah seorang tetua yang bertanggung jawab atas Immortal Falling Abyss, wajar baginya untuk menyelamatkan seorang murid yang sedang dalam kondisi pikiran yang buruk. Tidak ada gunanya mempermasalahkannya. Kamu membuatku menjadi bahan tertawaan di Immortal Falling Abyss selama setahun. Aku akan menggiling tulangmu menjadi abu untuk meredakan kebencian di hatiku. Jin Tao berkata dengan sengit. Dia adalah orang yang sombong, jadi hal semacam ini merupakan penghinaan besar baginya. Secara khusus, dia dengan jelas mengetahui bahwa Yang Chen lah yang mengambil tindakan tersebut, tetapi dia tidak dapat mengumumkannya kepada publik. Jika orang lain mengetahui bahwa dia dikomplotkan oleh seorang junior di tahap kondensasi Qi, dia akan semakin malu. Ya, dalam hati Jin Tao, Yang Chen pasti berkomplot melawannya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tertekan. Dia tidak jelas tentang hal-hal lain, tetapi Junior Realm Qi Refinement di depannya ini adalah Master Pil Revolusi kedua. Mungkin dia telah menggunakan semacam racun ganas untuk merencanakan kejahatan terhadapnya. Dalam situasi tatap muka, Jin Tao tahu bahwa 10 Yang Chen pun tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tentu saja Yang Chen tidak akan mudah mempercayai perkataan Jin Tao. Dia melepaskan Divine Sense-nya dan mulai mengamati gerakan di sekitarnya. Yang Chen hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyelidikinya, Divine Sense miliknya bahkan dapat menjangkau radius beberapa ratus kaki. Hasil penyelidikan membuat Yang Chen sangat puas. Selain dirinya dan Jin Tao, memang tidak ada orang lain di sekitarnya kecuali makhluk roh bawah tanah. Setelah mengambil kembali niat membunuh berdarah yang membentuk tekanan pada makhluk roh bawah tanah, Yang Chen tersenyum pada Jin Tao di sisi berlawanan. Jin Tao, setiap ketidakadilan memiliki sumbernya, setiap hutang memiliki debiturnya. Tanpa menunggu Yang Chen menyelesaikan kalimatnya, Jin Tao menyela dan berkata sambil tersenyum sinis, benar, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Sebenarnya, keponakan bela diri Han Jian dari Sekte Tianquan lah yang dia salah, dia berinisiatif memprovokasi bahkan berperang sampai mati, sehingga dia pantas mati. Namun, sebagai seorang kultivator, jika kita memperhatikan hal ini, lalu apa gunanya hidup? Ini adalah prinsip membantu kerabat dan bukan alasan. Jangan marah, dunia ini sangat tidak adil. Petik 2. Terima kasih atas bimbinganmu, Senior Jin. Kata-kata Jin Tao sepertinya membuat Yang Chen agak tercerahkan, dan untuk pertama kalinya, dia mengucapkan terima kasih kepada musuhnya. Bimbingan apa? Jin Tao berdiri terpaku di tanah, tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen dengan, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya.
Yang pertama adalah karena apa yang dikatakan senior, membantu sanak saudara dan bukan alasan, aku telah memetik pelajaranku. Yang Chen menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Jin Tao, menyebabkan ekspresi Jin Tao berubah jelek. Jika ada yang pertama, maka ada yang kedua. Apa yang kedua? Pada saat ini, Jin Tao sebenarnya tertarik dengan kata-kata Yang Chen dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang kedua adalah berterima kasih kepada kakak magang senior karena telah memberitahuku bahwa tidak akan ada masalah besar dalam membunuh orang di sini. Yang Chen masih menjawab dengan serius. Mendengar jawaban Yang Chen, Jin Tao tertegun sejenak sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk Yang Chen dengan satu tangan dan memegangi perutnya dengan tangan lainnya. Dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha. Setelah tertawa lama, Jin Tao menegakkan tubuh dan berkata dengan ekspresi serius, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Baiklah, saya akan menunjukkan perbedaan antara pendirian fondasi dan kondensasi Qi. Setelah mengatakan itu, cahaya pedang tiba-tiba terbang dari belakang kepala Jin Tao. Kemudian, itu berubah menjadi pedang terbang seputih salju yang perlahan berhenti di depan Jin Tao. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh beberapa junior Qi kondensasi maka kamu adalah masalah besar. Kata-kata dingin Jin Tao keluar dari gusinya. Dengan ujung jarinya, pedang terbang berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Yang Chen. Di seberangnya, tubuh Yang Chen anehnya kabur dan menghilang tanpa jejak. Jin Tao tampaknya tidak terkejut dengan hal ini. Dengan kilatan cahaya, pedang itu mulai menari-nari di sekujur tubuhnya. Teknik melarikan diri. Jadi Anda sudah berada di lapisan ke-8 kondensasi Qi. Tidak heran kamu begitu sombong. Jin Tao mencibir dan menunjuk ke tanah sambil berteriak, hancurkan aku. Petik 2. Di tanah yang ditunjuk oleh jari Jin Tao, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul. Dengan kilatan cahaya, pedang itu menghilang ke dalam celah di tanah. Ding, 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 ding. Serangkaian tabrakan terdengar dari tanah. Mata Jin Tao membelalak tak percaya saat dia mendengarkan rangkaian tabrakan. Apa ini? Bagaimana cara memblokir Flying Sword saya? Jin Tao benar-benar terkejut. Dia tidak berpikir bahwa pedang terbang yang telah dia sempurnakan dengan hati-hati akan diblokir oleh sesuatu yang tidak diketahui oleh Yang Chen. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator kondensasi Qi. Sambil terkejut, dia juga mengungkapkan ekspresi bahagia, setelah aku membunuhmu, semua ini akan menjadi milikku. Saya pikir Anda harus bertanya-tanya mengapa binatang roh bawah tanah di sekitarnya tidak menyerang kita setelah sekian lama. Sosok Yang Chen tidak muncul, namun perkataannya terdengar dari segala arah. Mendengar perkataan Yang Chen, Jin Tao pun kaget. Baru sekarang dia menyadari ketidaknormalan di sekelilingnya. Dia begitu tenggelam dalam kegembiraan menunggu Yang Chen sehingga dia tidak menyadari kelainan yang jelas ini, apa yang terjadi. Dia telah menemukan bahwa sudah ada puluhan binatang roh bawah tanah yang mengelilingi mereka. Jika dia tidak menarik pedang terbangnya, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan binatang roh bawah tanah ini. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Yang Chen, kamu ingin membunuhku dengan tingkat keterampilan ini. Bermimpilah. Petik 2. Bermimpilah. Saat ketiga kata ini masuk ke telinga Jin Tao, seolah-olah gelombang emosi yang terkubur jauh di dalam hatinya telah bergejolak. Dia segera mulai menjadi gila. Episode 125. Terakhir kali, ketika Yang Chen menggunakan teknik God Sucking, 3 kata terakhir yang paling penting adalah, Dream On. Sekarang, Yang Chen meneriakkan 3 kata ini lagi, dan dia masih menggunakan teknik gemetar dewa dalam seni rahasia 3 kemurnian untuk meneriakkannya, yang membuat Jin Tao kesurupan lagi. Teknik mengguncang dewa, bagaimanapun juga, adalah mantra dalam seni rahasia 3 kemurnian yang diberikan oleh pemimpin agung-agung lansia. Bahkan jika Penatua Wu Xiong telah membangunkan Jin Tao dari depresi itu, masih ada jejak iblis hati yang tersembunyi jauh di dalam alam bawah sadar Jin Tao yang tidak dapat dipecahkan sepenuhnya. Kesadaran spiritual Yang Chen kini telah menembus ranah tahap tengah jidan, dan itu lebih kuat daripada saat dia pertama kali menggunakan teknik gemetar dewa. Kalimat yang sama secara langsung membuat jejak hati iblis di lubuk hati Jin Tao menjadi gila lagi, dan Jin Tao tidak bisa lagi mengendalikan serangannya dengan lancar. Hal yang paling mengerikan adalah saat ini, makhluk roh bawah tanah di sekitarnya telah menemukan ancaman tersebut. Niat membunuh mereka telah benar-benar hilang, dan mereka bergegas maju dengan ganas. Bahkan dalam keadaan kesurupan, Jin Tao secara naluriah merasakan ancaman dari makhluk roh bawah tanah. Pedang terbang, yang awalnya menyerang Yang Chen di bawah tanah, terbang keluar dari tanah dalam sekejap dan mulai terbang mengelilingi tubuh Jin Tao, menyerang makhluk roh yang bergegas mendekat. Jin Tao bingung. Dia sangat bingung. Dia bahkan tidak tahu mengapa perhatiannya begitu teralihkan pada saat kritis ini. Yang dia tahu hanyalah dia melakukan yang terbaik untuk melawan binatang roh bawah tanah dari segala arah. Belum lagi membunuh mereka, sudah merupakan hasil yang bagus baginya untuk bisa menahan serangan mereka. Semakin dia bingung, semakin dia mengingat pengingat Yang Chen, semakin dia ingat bahwa ada Yang Chen yang menghilang di bawah tanah. Sangat disayangkan meskipun Jin Tao berada di puncak tahap fondasi, dia bukan dari atribut bumi. Earth Escape, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Terlebih lagi, dia berada di bawah tanah, bahkan jika dia ingin melarikan diri dengan pedang terbang, dia hanya bisa melawan. Di permukaan tubuh Jin Tao, sebuah baju besi telah muncul.
Tampaknya itu adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Jin Tao. Ada beberapa serangan dari makhluk roh bawah tanah yang menghindari pedang terbang, dan cakar mereka mencengkeram armor itu dengan kuat, memancarkan semburan bunga api. Sepertinya harta sihir pelindung memiliki efek yang cukup bagus, tapi wajah Jin Tao tidak menunjukkan rasa puas diri sama sekali. Yang ada hanya kepanikan dan ketakutan. Kekuatannya di puncak tahap fondasi bangunan dan kemampuannya untuk menghancurkan Yang Chen menjadi abu semuanya tidak signifikan di depan sekelompok besar makhluk spiritual bawah tanah dan ketika nyawanya sendiri terancam. Saat ini, di hati Jin Tao, tidak ada yang lain selain ketakutan dan penyesalan. Apalagi penyesalan menguasai sebagian besar hatinya. Dia adalah seorang ahli bermartabat di puncak realem pendirian yayasan yang akan menyingkat intinya dan menjadi Grandmaster. Bagaimana dia bisa kerasukan dan ingin membela murid sektenya yang tidak berguna itu? Ketika Han Jiande berada di pelatihan kilapisan ke-6, dia bersikeras untuk memainkan permainan hidup dan mati dengan seorang junior di pelatihan kilapisan ketiga. Jika kabar ini tersiar, ia akan menjadi bahan tertawaan, apalagi ia malah dibunuh. Itu adalah tantangan yang adil dan terbuka terhadap kematian. Hidup dan mati tidak menjadi masalah, dan mereka tidak diperbolehkan melanjutkan masalah tersebut setelahnya. Tapi Jin Tao sendiri yang melakukan jungkir balik. Ketika dia mendengar nama Yang Chen di Istana Cunyang, dia pasti merasa malu. Tidak hanya kelemahannya direbut oleh orang lain, tipuan kecilnya juga terlihat, dan Yang Chen menanamkan iblis dalam dirinya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ketika Jin Tao bangun, dia harus mengetahui bahayanya dan tidak menyentuh Yang Chen lagi. Tetapi karena ketidakadilan di hatinya, dia ingin membalas Yang Chen, dan sekarang dia jatuh ke dalam situasi seperti itu. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Tidak hanya dia diserang oleh makhluk roh bawah tanah, tetapi ada juga Yang Chen dalam kegelapan, mengawasinya dengan iri. Saudara muda Yang, aku bercanda denganmu. Jangan salah paham. Di saat hidup dan mati, Jin Tao tidak bisa lagi berpura-pura menjadi pahlawan dan berteriak keras kepada orang-orang di sekitarnya. Kontrolnya terhadap pedang terbang menjadi semakin lemah. Dia ingin pergi, tetapi dia tahu Yang Chen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia hanya bisa menyerah dan berharap Yang Chen akan berhati lembut dan membiarkannya pergi. Dilihat dari metode Yang Chen yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri di awal, ini sangat mungkin terjadi. Aku benar-benar ingin melepaskan kakak senior Jin. Sayangnya, kakak senior Jin seharusnya tidak memberitahuku bahwa tidak masalah jika aku membunuh seseorang di sini. Suara Yang Chen datang dari segala arah. Tidak mungkin untuk mengetahui di mana dia berada. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah dia memantau pergerakan Jin Tao setiap saat. Meskipun Jin Tao tidak tahu mengapa makhluk roh bawah tanah tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Yang Chen, dia tidak peduli saat ini. Dia berbalik dan pergi, mengaktifkan harta sihir pelindungnya secara maksimal. Bahkan jika dia diserang oleh makhluk roh beberapa kali, dia tidak peduli. Dia hanya berharap bisa melarikan diri dan kembali ke desa pemisahan. Masalah di masa depan bisa diselesaikan nanti. Rencananya masuk akal, tapi sayangnya, Yang Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melakukannya. Jika Anda tidak membunuh ular, Anda akan dirugikan. Yang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik sebelum dia dilahirkan kembali. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu sekarang. Jin Tao, yang sedang terburu-buru keluar, tiba-tiba merasakan tekanan di depannya mereda. Dia telah bergegas keluar dari lingkaran makhluk roh bawah tanah dan tidak ada apapun di depannya. Melihat ini, Jin Tao sangat gembira. Saat dia hendak bergegas maju, pandangannya kabur dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari tanah. Seolah-olah sosok itu telah berdiri di sana selama ini dan Jin Tao menabraknya. Dengan satu pemikiran, pedang terbang yang menari di sekitar Jin Tao hendak memberikan pukulan fatal pada Yang Chen. Namun, dia tiba-tiba merasakan gelombang kebingungan. Saat itu juga, Jin Tao melihat tangan Yang Chen tiba-tiba melambai dan cahaya terang bersinar. Segera setelah itu, dia merasakan sensasi sejuk di lehernya dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Seolah-olah dia tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata Yang Chen. Seluruh tubuhnya terasa rileks tidak seperti sebelumnya. Kemudian, Jin Tao merasa dirinya sudah banyak bangkit dan tubuhnya seperti berputar tanpa sadar. Ketika dia melihat mayat tanpa kepala berdiri di bawah cahaya redup mutiara bercahaya, Jin Tao akhirnya mengerti apa yang terjadi. Saat ini, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, secercah harapan muncul di mata kepala terbang itu. Cahaya pedang terang dari pedang terbang telah mencapai sisi Yang Chen. Dalam sekejap mata, itu akan menembus tubuh Yang Chen. Meskipun dia akan mati, akan sangat memuaskan jika mati bersama Yang Chen. Namun, mimpinya adalah Lin Ziling, tetapi kenyataannya adalah Luo Yufeng. Hal terakhir yang dilihat Jin Tao adalah Yang Chen mengulurkan satu tangan dan langsung meraih cahaya pedang terbang. Itu semudah mengambil bak. Dengan hati penuh penyesalan dan keengganan, Jin Tao akhirnya memejamkan matanya. Yang Chen memegang pedang terbang tak bertuan di tangannya. Dia memandang Jin Tao dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Awalnya merupakan hal yang menyenangkan untuk meningkatkan levelnya, tetapi ada orang yang merusak kesenangan itu. Apakah dia benar-benar mengira dia takut membunuh orang? Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.